yang bersinggungan dengan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau sering disingkat dengan UU Ciptaker atau UU CK. Undang-undang tersebut adalah undang-undang di Indonesia yang telah disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020, yang dimana disahkan oleh pihak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan diundangkan pada tanggal 2 November 2020 dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing di dalam negeri dengan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pembebasan tanah. Undang-undang ini juga sering disebut dengan Undang-Undang Sapu Jagat atau Omnibus Law. Undang-Undang Cipta Kerja menuai kritik karena dikhawatirkan akan merugikan hak-hak pekerja, serta meningkatkan deforestasi di Indonesia dengan mengurangi perlindungan lingkungan. Rangkaian unjuk rasa untuk menolak undang-undang ini masih berlangsung dan menuntut agar undang-undang ini dicabut. Sementara untuk isi dari Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu merevisi sekitar 79 undang-undang yang telah ada sebelumnya. Salah satunya yaitu televisi digital. Televisi digital. Undang-Undang Cipta Kerja juga mengatur tentang penghentian siaran analog atau yang umumnya disebut dengan peralihan ke televisi digital. Menurut undang-undang ini, penghentian siaran analog akan terjadi paling lambat 2 tahun sesudah undang-undang ini diberlakukan. Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja tidak hanya perubahan pada sektor ketenagakerjaan, tetapi Undang-Undang Cipta Kerja juga mengubah regulasi di sektor telekomunikasi, penyiaran, dan pos. Salah satunya adalah siaran televisi analog akan dimatikan dan beralih sepenuhnya ke siaran digital. Dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, maka siaran televisi analog akan dimatikan pada tahun 2022 mendatang dan beralih sepenuhnya ke penyiaran digital. Adapun ketentuan yang mengatur tertuang di dalam pasal 60A Undang-Undang Cipta Kerja yang berbunyi 1. Penyelenggaraan penyiaran dilaksanakan dengan mengikuti perkembangan teknologi termasuk migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital. 2. Migrasi penyiaran televisi terestrial dari teknologi analog ke teknologi digital sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan penghentian siaran analog atau analog switch off diselesaikan paling lambat 2 tahun sejak mulai melakukan undang-undang ini. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan peraturan. Saya Fitri Susanti. Di sini saya akan membahas tentang pemecatan dan lingkungan hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Di sini dijelaskan bahwa memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pekerja yang mengalami PHK dari perusahaan. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, pekerja yang mengalami PHK dijamin akan mendapatkan haknya berupa pasongan 25 kali gaji. Dalam data Kementerian Ketenagakerjaan pada tahun 2019 menyebutkan hanya 27% pengusaha yang memenuhi pembayaran kompensasi sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan sisanya 73% tidak melakukan pembayaran kompensasi PHK sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Alasannya dari perusahaan beragam, mulai dari mengaku pailit hingga tak sanggup membayar pasongan sampai pekerja mengundurkan diri. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang perusahaan yang tidak membayar pasongan pekerja hanya bisa dituntut secara perdata. Perlindungan lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 4 Tahun 1982. Di sini tentang pokok-pokok pengelolaan lingkungan hidup. Undang-undang tersebut telah memadai awal pengembangan perangkat hukum sebagai dasar bagi upaya pengelolaan lingkungan hidup. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, konsepnya tentang primitif, preventif, dan proaktif yang diperkenalkan untuk mencegah penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Perangkat ini bersifat primitif karena tindakan yang dilakukan pada tingkat pengambilan keputusan dan perencanaan, seperti adanya tata ruang dan analisis dampak lingkungan hidup sebagai syarat untuk mendapatkan izin usaha. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, di sini tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sama halnya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Salah satu hal utama yang diatur adalah memperkenalkan rezim pengaturan izin lingkungan sebagai syarat terbitnya izin usaha. Aturan di Undang-Undang Cipta Kerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Salah satu halnya yang diatur dalam undang-undang tersebut yaitu sanksi pidana tidak dapat dijatuhkan terhadap usaha atau izin lingkungan dan dokumen lingkungan sampai dengan kegiatan usaha tersebut terbukti melakukan pelanggaran penyebaran atau menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Pemerintah berusaha untuk melakukan pembangunan dan menarik investasi untuk meningkatkan posisi tawar-menawar di dunia internasional. Di sisi lain, upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan tetap harus dijalankan untuk mencapai keberlanjutan. Untuk menuju keseimbangan populasi dan sumber daya alam dalam rangka mencapai kehidupan yang berkualitas. Dalam halnya, bentuk polisi atau kebijakan nasional pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan memadai itu tujuannya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui pencepatan pengembangan di berbagai kegiatan mengacu pada 7 agenda pembangunan atau prioritas nasional, terutama pada prioritas nasional membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim. Halo, perkenalkan nama saya Ratna Elizabeth. Saya dari kelas B220. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 6 aturan investasi yang diubah Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, jadi ketentuan syarat hingga perizinan investasi akan berubah sesuai ketetapan yang tertuang dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja atau Ciptaker. Dalam belai tersebut
pemerintah sengaja mengubah sejumlah ketentuan terkait investasi guna menarik aliran modal ke dalam negeri. Selanjutnya, modal itu akan digunakan untuk menyerap tenaga kerja Indonesia. Ketentuan yang diubah meliputi aspek kemudahan berusaha, perlindungan, pemberdayaan koperasi, usaha mikro kecil, dan menengah, lalu peningkatan ekosistem investasi, percepatan proyek, strategis nasional, dan peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Nah, di sini ada 6 poin undang-undang investasi yang telah diubah oleh pemerintah berdasarkan Ciptaker atau Cipta Kerja. Yang pertama, penerapan perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha menurut penilaian dan potensinya. Penilaian tingkat bahaya dilakukan dengan memperhitungkan jenis kriteria, lokasi, dan keterbatasan sumber daya usaha. Tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha ditetapkan menjadi kegiatan usaha berisiko rendah, menengah, dan tinggi. Jelas bagian kedua paragraf 1 pasal 7 undang-undang tersebut. Nah, yang kedua, penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha, pengadaan tanah, dan pemanfaatan lahan yang meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan dan persetujuan bangunan gedung, serta sertifikat laik fungsi. Pelaku usaha perlu melaporkan rencana lokasi menggunakan rencana detail tata ruang atau RDTR berbentuk digital dan sesuai standar. Selanjutnya akan diolah oleh pemerintah dan wajib mengintegrasikan RDTR ke dalam sistem perizinan berusaha secara elektronik. Setelah memperoleh konfirmasi sesuai kegiatan pemanfaatan ruang, pelaku usaha mengajukan permohonan perizinan berusaha. Ungkap pasal 14 ayat 6. Ketiga, penyederhanaan perusahaan sektor dan persyaratan investasi. Perizinan usaha terdiri di atas sektor kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan energi dan sumber daya mineral, ketenaga nukliran, perindustrian, perdagangan, meteorologi, legal, jaminan produk halal, dan standarisasi penilaian kesesuaian. Selanjutnya, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, transportasi kesehatan, obat dan makanan, pendidikan dan kebudayaan, pariwisata, keagamaan, dan pos telekomunikasi, penyiaran, serta pertahanan dan keamanan. Penyederhanaan untuk masing-masing sektor berbeda-beda antar satu dengan yang lainnya. Keempat, penyederhanaan persyaratan investasi pada sektor tertentu, yaitu perbankan, perbankan syariah, dan PARS. Ketentuan yang penyederhanaan ini meliputi persoalan modal dan mekanismenya. Kelima, pengadaan tanah. Untuk kepentingan umum dan prioritas, pemerintah akan dilakukan melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan untuk instansi pemerintah dan pelepasan kawasan hutan atau pinjam pakai kawasan hutan untuk swasta. Pemberian ganti rugi dapat diberikan dalam bentuk uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, kepemilikan saham, atau bentuk lain yang disetujui kedua belah pihak. Pasal 36 ayat 1. Lebih lanjut, pemerintah akan membentuk bank tanah untuk memenuhi kebutuhan dan mengelola tanah yang ada di dalam negeri. Bank tanah nantinya boleh digunakan untuk kepentingan umum, sosial, pembangunan, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan, hingga reforma agraria. Keenam, pemerintah juga mengatur soal ketentuan investasi di kawasan ekonomi khusus atau KEK, kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, proyek strategi nasional atau PSN, hingga lembaga pengelola investasi. Nah, jadi itu ada beberapa poin setelah terbitnya, setelah diciptakannya Undang-Undang Cipta Kerja 2020 ini, atau yang disebut dengan Omnibus Law. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Eladita Fiona Hardi. Di sini saya akan membahas materi tentang Undang-Undang Cipta Kerja bidang perpajakan. Nah, di mana saya telah mengambil 3 poin-poin pentingnya. Pertama,
pertama itu ada indikator. Indikator atau tolak ukur dalam menentukan apakah suatu negara itu masih dalam tahap berkembang atau sudah menjadi negara maju itu ada 50. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Eladita Fiona Hardi. Di sini saya akan membahas materi tentang Undang-Undang Cipta Kerja bidang perpajakan. Nah, di mana saya telah mengambil 3 poin-poin pentingnya. Pertama itu ada indikator. Indikator atau tolak ukur dalam menentukan apakah suatu negara itu masih dalam tahap berkembang atau sudah menjadi negara maju itu ada 5 poin penting. Pertama itu ada pendapatan per kapita atau penghasilan masyarakat per tahunnya. Kedua, pendapatan domestik bruto atau PDB. Ketiga, angka harapan hidup atau tingkat kematian dari kelahiran suatu negara tersebut. Nah, keempat, indeks pembangunan manusia atau IPM kualitas penduduknya termasuk dari segi pendidikan. 5. Indeks Gini atau tingkat kesenjangan antara kaya dan miskin. Nah, itulah 5 poin penting dalam indikator Undang-Undang Cipta Kerja bidang perpajakan. Sementara itu, modal Indonesia untuk selangkah menuju negara maju cukup mumpuni, mulai dari sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, ataupun demografi atau jumlah penduduk usia produktif. Kedua itu ada poin tentang klaster. Undang-Undang Cipta Kerja disusun dari 76 undang-undang yang terdiri atas 15 bab atau 186 pasal yang mencakup beberapa klaster seperti 1. Penjelasan perizinan usaha. Kedua, persyaratan investasi. Yang ketiga, ketenaga kerjaan. Yang keempat, perlindungan dan pemberdayaan UMKM. Kelima, kemudahan berusaha. Keenam, dukungan riset dan inovasi. 7. Dukungan administrasi pemerintahan. 8. penggunaan sanksi. 9. pengadaan lahan. 10. ada investasi pemerintahan pusat dan proyek strategis nasional, dan yang terakhir ada kawasan ekonomi khusus. Oleh karena itu, untuk penyederhanaan kebijakan dan pengaturan dari berbagai sektor, yang mana dalam Undang-Undang Cipta Kerja memiliki berbagai tujuan sesuai dengan masing-masing klaster dari Omnibus Law. Terakhir, kita masuk ke Undang-Undang Cipta Kerja yang memuat klaster perpajakan ini resmi berlaku dan diundangkan awal November 2020 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nah, itulah terakhir sebagai penutup, itu dampak-dampak yang terjadi akibat adanya Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja. Yang pertama, batasan maksimum 3 tahun karyawan kontrak dihapuskan. Yang kedua, TKA lebih mudah masuk ke negara Republik Indonesia. Yang ketiga, pekerja terancam tidak menerima pesangon lagi. Nah, yang keempat itu ada jam lembur tambah dan cuti panjang dihilangkan. Kelima, tidak ada lagi UMK. Nah, dengan adanya ini, pekerja di Indonesia itu mengalami banyak kerugian. Kenapa? Karena mereka bekerja sudah tidak sesuai lagi dengan gaji yang mereka terima. Nah, sekian dari kelompok saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku lihat ibu pertiwi sedang bersusah.